Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa kembali dengan saya Dwian Setionugroho, host tribuncerebon.com. Kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Kuningan ke Cirebon. Ada perwakilan dari Hotel Grand Cordela Hotel AS Putra Kuningan. Ada Mas Aldi Renadi, General Manager Hotel Cordela. Terima kasih Mas Dewi. Dan di samping ada Mas Apif Rahman Hidayat dari Asisten Sales Manager. Gimana Mas kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Dewi. Nggak macet ini Mas ya perjalanan dari Kuningan ke Cirebon ini Mas? Kalau dibilang macet gak macet ya adalah, tapi kita dengan niatnya untuk datang ke sini jadinya tidak terasa macet. Mas Aldi, memasuki masa-masa terakhir liburan sekolah nih, perkembangan hotel, okupansi hotel di Cordela Kuningan bagaimana Mas? Alhamdulillah Mas Dewi. Jadi untuk perkembangan okupansi terutama di area Kuningan ya, karena kita tahu bahwa Kuningan kan saat ini memang masih kota yang belum kota banget ya, bisa dibilang kita masih kabupaten lah gitu. Tapi untuk city okupansi bergerak di angka 60%, kita masih lumayan cukup sustain. Alhamdulillah Grand Cordela masih bisa di atas itu gitu. Jadi kalau kita lihat memang euforia ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di agenda kalender event itu banyak juga narik-narik tamu-tamu yang pengen tetap bisa liburan di area Kuningan. Jadi masih lumayan cukup ada, walaupun saat ini kita tahu ya banyak isu-isu efisiensi apa segala macam. Tapi okupansi kami di Grand Cordela masih bisa berada di atas city okupansi, 70% masih bisa Mas. Dari data per hari ini kebanyakan pengunjung kebanyakan dari memang liburan atau memang bisnis atau leisure ya? Baik Mas, kalau untuk kunjungan terbagi-bagi ya, karena memang kita juga ada stay off period juga. Jadi kalau memang kita lihat kemarin sempat ada libur acara school holiday, itu memang acara mereka liburan. Lebih cenderung tamu-tamu liburan, family yang datang untuk leisure gitu ya. Kalau hari-hari biasa tidak ada kegiatan nasional atau apapun, itu biasanya kita di hari-hari weekday itu ada tamu-tamu bisnis sebetulnya. Bisnis itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Itu ya dominasinya mungkin sekitar 60%-nya itu tamu-tamu bisnis, lebihnya baru tamu-tamu dari online travel agent, dari walking guest, baru dari travel online ya yang ada di sana. Tapi kalau untuk weekend 70% hampir itu tamu-tamu yang memang 70-80% hampir memang tamu-tamu yang leisure liburan gitu. Jadi okupansinya pun kadang kan ada juga tamu-tamu corporate yang pengen mungkin liburan sambil bekerja, kan ada juga. Jadi komposisinya hanya sekitar 20-30%, selebihnya tamu-tamu yang betul-betul liburan. Jadi memang pembagi dari sisinya hotel bisnis ataupun hotel leisure kita bisa dibilang lebih cenderung ke bisnis leisure, karena bisnisnya juga dapat, leisure-nya juga dapat. Melihat potensi Kuningan ini kan memang banyak destinasi wisata gitu Mas ya. Kalau melihat per hari ini destinasi kunjungan di okupansi hotel salah satunya, destinasi apa Mas yang kira-kira banyak pengunjung, narik pengunjung gitu. Kalau Kuningan sebenarnya kita tahu kan alam ya, di sana lebih cenderung dengan wisata alam, terus juga mungkin kuliner juga masih cukup lumayan bagus. Oleh-oleh juga masih varian banyak di Kuningan. Jadi banyak tamu-tamu atau pengunjung-pengunjung. Kita juga beberapa minggu ini ada yang menarik nih Mas. Jadi beberapa minggu ini juga tamu-tamu foreigner gitu ya, tamu-tamu asing itu udah mulai banyak datang ke Kuningan, dan kita senangnya bahwa mereka berarti sudah banyak tahu tentang Kuningan. Jadi selain mereka untuk kunjungan wisata, karena kita ada Gunung Cermai yang cukup bagus di Kuningan yang nobatkan sebagai atap Jawa Barat katanya gitu kan. Terus juga ada destinasi wisata seperti wisata-wisata di Waduk Dharma, terus juga ada di Museum Linggarjati segala macam. Jadi banyaklah keinginan-keinginan tamu untuk melihat ke sana. Kita juga ada kolam ikan dewa itu kan. Itu juga sempat jadi narik juga tuh buat orang penasaran seperti apa sih gitu kan tempatnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih
tujuan utama wisata, kuliner, dan ya mereka bawa sesuatu lah dari Kuningan. Per hari ini jumlah kamar yang tersedia di Cordella Kuningan berapa, Mas? Siap. Kalau total kamar kita ada 112 kamar. 112 Kita 112 kamar dan ada beberapa tipe kamar juga. Kita ada superior, ada deluxe, ada deluxe smart, terus juga kita ada deluxe family, ada balkoni, terus juga kita ada yang paling besar Cordella Suite namanya. Gitu. Bergeser ke Mas Afif. Ya. Mas, per hari ini kalau kita melihat liburan ini beberapa minggu ini, kebanyakan menu apa yang Mas yang ditawarkan Grand Cordella Kuningan ini, Mas? Menu-menu favorit apa? Menu-menu favorit ya, oke. Untuk saat ini sih yang lagi happening itu kita ada best seller itu di Iga Penyet Jawa Timur sama Empal Gentong. Itu jadi ciri khas untuk dari si Ramela sendiri ya, Ramela Resto. Itu banyak peminatnya sih gitu, terutama dari tamu-tamu di luar wilayah Ciayu Majakuning tuh yang penasaran sama rasa empal gentong gitu. Nah itu yang kita punya nggak beda jauh sama dari Cirebon gitu. Rasanya hampir mirip karena resepnya juga itu langsung dari kotanya tersebut gitu. Tapi belum ada ini, Mas, ya, apa namanya, menu khas ciri khas Kuningan belum ada ya, Mas, ya? Untuk saat ini belum ada, tetapi mungkin kedepannya akan diadakan sih di Ramela Resto gitu. Jadi di Ramela sendiri masih menu-menu kota-kota besar gitu. Untuk yang daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Kuningan atau yang lainnya masih on progress, tapi kedepannya pasti ada gitu. Kalau kita melihat data di sini kan ada Ramela tuh ada 3, Mas, ya, progres ke-4 ya, Mas, ya. Ada Grand Cordella Pasar Senen Jakarta, Cordella Senen ya? Senen Jakarta, Senen, ya. terus kemudian Bandung, terus Kuningan. Ya. Beberapa waktu yang terdekat ini ada tambahan Senopati. Senopati, betul. Nah, kalau di Kuningan ini melihat apa namanya peminat kuliner di Nusantara, kebanyakan menu-menu apa, Mas, yang kebanyakan dari pengunjung, Mas? Oke, saya berarti ya. Untuk di kita ya Kuningan ya, terutama pengunjung banyaknya ya salah satunya adalah menu empal gentong ya, Mas, karena memang deket sama Cirebon dulu lah, kita kan Kuningan tetangganya Cirebon. Mungkin kalau Tasik juga ada apa nanti juga kita coba naikin gitu ya, atau mungkin apa namanya Ciamis apa segala macam. Tapi yang lagi happen sekarang di empal gentongnya itu cukup lumayan rame ya minatnya. Dan kami juga selain itu ada lagi namanya nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing kami itu memang dibuat khusus dengan beberapa comparison ya atau perbandingan penjual-penjual yang lain gitu ya, yang tidak bisa disebutkan. Jadi kita tahu nih kira-kira yang tidak disukai itu apa sih. Kita contohnya seperti baunya gitu kan, itu lumayan mengganggu ya kalau mau dimakan. Jadi kita udah coba evaluasi, kita udah coba pelajari, dan itu alhamdulillah bisa diterima di Kuningan. Dan satu lagi kita punya iga penyet. Iga penyet kita itu portionnya cukup besar. Jadi memang disajikannya juga kalau biasanya makanan hotel kan mungkin pakai piringnya hotel seperti itu ya. Kebetulan kami menyesuaikan dengan konsepnya juga. Jadi kayak empal gentong itu kita pakai kayak gerabahnya, Mas, gitu segala macam. Dan bahkan kita sate itu kita pengen dulu ada bara apinya sekaligus, Mas. Jadi begitu tamu makan itu kayak sate Nusantara tuh, itu di bawahnya udah ada bara api. Jadi begitu mereka makan tuh memang benar-benar masih hangat gitu loh. Cuman itu masih kita jalankan, tapi tamu mungkin masih pengen yang cepet ya gitu, karena itu kan butuh proses gitu. Tapi alhamdulillah sih hampir semua kita Ramela total ada sekitar 60 menu dan akan progres ke beberapa menu lain. Dari 60 menu itu hampir 80%-nya sudah dikenal semua sama tamu. Jadi ya alhamdulillah cukup bagus lah gitu. Jadi yang happen saat ini di Kuningan empal gentong kita punya, terus punya iga penyet juga, dan nasi goreng. Kalau snacknya kita snacknya ada cireng bumbu rujak gitu. Ada cireng bumbu rujak. Terus kita juga ada tahu lada garam gitu, cabai garam ya kalau bahasa ininya. Terus ada colenak. Nah, jadi kayak persis kalau di Bandung kan ada colenak tuh, itu juga enak tuh. Kita bikin juga tuh di Kuningan, dan itu ngambil resepnya dari sana, Mas. Kita ngobrol sama yang punya, yang orang Bandung, chefnya dari corporate datang, terus praktekin, rasanya sama, barulah diizinkan buat kita distribute ke seluruh unit. Gitu. Kalau kita berbicara terkait staycation itu kan memang salah satu daya tariknya, salah satu memang di kuliner itu, Mas, ya. Betul. Nah, memasuki bulan Juli ini dan next bulan Agustus ini kira-kira ada
spill bocoran nggak Mas kira-kira menu berikutnya ini apa aja? Nah, oke. Katanya kan ada surprise menu baru gitu kan. Ya, ini menarik nih Mas. Iya. Jadi memang kita untuk di semester 2 kita bahas ya. Jadi di bulan Juli sampai berikutnya kita memang ada 2 menu yang akan keluar. Bukan 2 menu ya, 2 kelompok menu lah. Karena kan ada banyak nih, 2 kelompok menu yang akan keluar. Salah satunya adalah kita akan concern ke menu Sundaan gitu. Menu Sundaan itu seperti apa ya, kita nanti mungkin akan ke ikan asinan gitu kan, karena orang-orang Sunda kan senang makan ikan asin gitu ya. Terus kita yang agak pedas-pedas gimana gitu, itu juga akan keluar. Nanti menunya sama gurame kita akan keluarkan juga gitu. Nah terus satu lagi ada menu seafood Mas. Jadi kita juga akan pengen, kan Indonesia yang bagian timur sana kan lautnya bagus, ikan-ikannya biasanya dibikin enak tuh. Nah, nanti kita pengen juga tuh makanan seafoodnya ketarik juga buat ada di Ramela. Jadi nggak usah jauh-jauh Mas. Tujuan Ramela sebetulnya simple. Kita pengen ngumpulin makanan seluruh Indonesia itu ada di satu restoran gitu. Jadi biar nggak bingung lagi. Nah itu bagi Tribuners yang penasaran dengan kuliner khas Sunda, barangkali bisa nanti mampirlah di Grand Cordillera Hotel Kuningan. Ya. Balik ke Mas Apif. Ya. Mas, per hari ini kalau berbicara terkait wisata, Iya. ada Mas, kalau melihat per hari ini kan ada kebijakan terkait efisiensi itu Mas ya. Iya, betul. Nah, kalau melihat data per hari ini berdampak atau enggak Mas di Cordillera Kuningan? Terkait efisiensi ya. Efisiensi. Kalau untuk terkait efisiensi sih pasti sangat berdampak ya untuk bisnis hotel ya. Apalagi biasanya yang bisnis hotel itu kan sebagian besar dari instansi lah ya. Untuk kegiatan tuh banyak dari instansi. Nah, adanya efisiensi ini pasti sangat berpengaruh. Untuk kegiatan instansi juga kan sudah mulai dikurangin tuh. Nah, jadi ya berdampak cukup jauh sih untuk efisiensi ini. Dan untuk okupansi pasti turun di luar season liburan sekolah ya, pasti turun. Lalu kegiatan juga turun, mais gitu. Makanya kita harus putar otak lagi nih. Selain instansi, apa nih yang sering ngadain kegiatan, mungkinkah corporate ataupun memang misalnya social event, bisa kita grab dari wedding, kita bisa deketi vendor-vendor wedding gitu. Ada strategi khusus Mas kira-kira untuk menyikapi adanya efisiensi ini dari teman-teman Cordillera Kuningan ini, ada strategi Mas kira-kira? Untuk strateginya sendiri sih mungkin kita kasih promo ya, terutama untuk di MICE ya, untuk di meeting, untuk di wedding juga kita kasih promo. Kita start prom untuk wedding ya itu di 20 juta. Itu sudah bisa wedding di Grand Cordillera Hotel AS Putra Kuningan dengan menggunakan fasilitas ballroom. Lalu untuk meetingnya sendiri itu kita di start prom di 125.000. Itu sudah termasuk makan, udah termasuk ruangan juga, fasilitas yang lainnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir wah meeting atau kegiatan di Grand Cordillera Hotel Kuningan kayaknya mahal. Oh, itu salah besar. Salah besar. Worth it sebetulnya gitu dengan fasilitas yang kita punya gitu. Pelayanan juga kita bagus, tingkatkan lagi gitu. Praktis ini kan tinggal beberapa minggu terakhir ini kan sudah masuk libur sekolah udah selesai Mas. Iya. Bocoran Mas, rate card hotel per hari ini untuk Grand Cordillera Hotel di Kuningan berapa Mas? Di angka berapa? Untuk red kamar kita itu start from di 460-an. Dan fasilitasnya apa aja Mas? Fasilitasnya itu sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, lalu fasilitas kolam renang juga itu kita open dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya untuk semua tamu menginap di hotel. Lalu ada fasilitas playground juga. Jadi untuk teman-teman Cordillera yang sering stay di Kuningan, nah kita juga ada fasilitas playground. Jadi untuk anaknya itu bisa tinggal main di playground. Apalagi untuk yang tipe superior ya, itu deket banget aksesnya sama playground. Jadi pas buka kamar langsung playground. Jadi nggak usah khawatir orang tuanya jagain anak-anaknya. Jadi sudah terintegrasi dengan beberapa kelas gitu ya. Betul, ke kolam renang juga dekat aksesnya gitu. Nah, untuk kalau kita berbicara kuliner pasti kan beberapa pengunjung biasanya suka
yang hobi dengan kopi dan sebagainya. Dah di Hotel Cordilla ini ada fasilitas untuk penyuka kopi kan kira-kira? Ya, alhamdulillah saat ini kita ada ya, nama brand kopi kami adalah Kopi 347 ya. Tapi kita akan rebranding lagi Mas nanti dalam waktu dekat gitu ya. Dari 347 menjadi masih secret ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa lebih ngangkat lagi, dan kopi kami juga memang untuk signature-nya lebih ke gula aren gitu. Kopi gula aren kita juga lumayan cukup bagus untuk kopinya. Terus kita juga ada espresso dan lain sebagainya. Kita kalau non coffee-nya kita ada secret ice. Nah, mungkin bingung nih secret ice itu apa ya gitu. Lucu namanya, ada secret ice, terus ada yosan, dan ada beberapa menu yang lain nanti dijelaskan sama Pak Apip ya. Silakan Mas Apip, boleh dibahas. Baik, menyambung dari Pak Ali ya tadi terkait secret ice itu kan menu non kopi. Jadi coffee shop kita Kopi 347 itu ada yosan juga. Jadi kalau yosan itu kayak rasa permen karet zaman dulu gitu rasanya. Jadi segar, apalagi kalau diminumnya siang hari lagi panas terik, wah itu pas banget minum minuman yosan. Lalu ada lagi yang best seller itu di laminate hazelnut. Nah, itu paling best seller di non coffee-nya. Kalau untuk kopinya sendiri itu ada di es kopi gula aren, lalu ada Romano juga, Americano, lalu Vietnam drip juga. Gitu, itu untuk menu minuman di coffee shop-nya. Gitu. Selain minuman juga kita ada makanan juga ya. Ada makanan, ada snack itu ada chicken wonton, lalu ada spaghetti carbonara bolognese juga ada, cireng juga ada, cireng bumbu rujak juga ada gitu. Pastry juga kita lagi progres sih. Jadi kalau nanti pengen coba pastry kayak cheesecake gitu-gitu, kita lagi on progress. Jadi sambil ngopi kan, kalau makanan berat kayaknya males ya gitu. Kalau makanan kayak cake gitu kan kayaknya lebih oke gitu. Dan itu kita lagi progress, dan cheesecake juga kita udah mulai jalan, nanti kayaknya Agustus udah bisa jalan. Masih banyak sih sebenarnya menu-menu yang happen di kopi kami gitu ya. Dan itu juga kita sudah open di beberapa platform di online gitu. Jadi kalau misalnya pengen coba dulu nih daripada nanti kesana takutnya malu apa gimana, boleh pesan aja online gitu kan. Itu udah ada di Ijo, ada gitu kan, di Oren lagi progres gitu, nanti tinggal di follow up aja. Jadi tidak hanya untuk fasilitas staycation saja, berarti masyarakat umum masih bisa boleh, bahkan banyak Mas. Jadi kalau kita ngeliat ya Mas Afif ya, jadi kalau tamu-tamu datang ke hotel itu kadang ya tidak hanya menginap, justru mereka kadang cuma untuk makan di Ramela doang gitu, atau mungkin mereka pengen makannya Ramela, gue pengen minumnya kopi deh gitu. Jadi sekalian tuh Mas nongkrongnya di samping pool, jadi apa, dapat hotelnya, dapat kopinya, dapat restonya gitu sekalian gitu sih. Kita memang untuk yang pesen kopi atau untuk yang makan di resto tuh bebas sih untuk di area hotel gitu. Mas Aldi, ini dapat bocoran. Dengar-dengar ini Grand Cordilla Hotel AS Putra Kuningan ini lagi ulang tahun ini Mas ya? Yes, betul Mas Dwi. Alhamdulillah kita ulang tahun yang ke-13 tahun. 13 tahun. Betul. Nah, ini tahun ini mengusung konsep apa Mas? Jadi kita ini mengusung konsep, kita pengen ada kolaborasi dan syukur dengan masyarakat sekitar ya. Jadi kita pengen melibatkan masyarakat, kita pengen memberikan apresiasi ke tamu kami juga yang menginap. Kita juga pengen mengucap rasa syukur bahwa 13 tahun ini Grand Cordilla Hotel AS Putra Kuningan sudah bisa memberikan pelayanan terbaik kami kepada seluruh tamu. Jadi kita konsepnya itu adalah blooming together gitu ya. Kalau kita lihat blooming kan berarti seperti bunga gitu ya, mekar gitu ya. Jadi kita pengen terus bermekaran di mana-mana ya. Gitu. Jadi kita pengen berkembang terus, kita pengen memberikan suasana-suasana yang asik lah buat tamu-tamu kita, pelayanan-pelayanan yang optimal, leading juga di surrounding area. Jadi kita sambil itu memberikan apresiasi juga kepada tamu. Itu ada hadiah stay and win ya, itu 1 unit kendaraan Mas nanti di sana gitu. Mau disepil kendaraannya mungkin? Boleh, ini bagi Tribuners yang penasaran barangkali bisa disepil ini ya Mas. Siap. Kita ada membagi 1 unit motor CB 150X ya. Jadi itu motor buat touring lah kalau ya. Mas Adi, sejauh ini sudah kegiatannya apa aja Mas selama ulang tahun ini Mas? Anniversary. Untuk anniversary kita udah lumayan ya Mas ya. Jadi ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah kemarin kita mengadakan kegiatan donor darah yang alhamdulillah
dari target yang kita targetkan dengan PMI, dan kami kan kerjasama dengan PMI, dan PMI juga menyambut baik gitu kegiatan tersebut, kita bisa hampir mendekati target yang kita harapkan gitu. Bahkan kalau sebetulnya kalau yang mendaftar lebih Mas, cuman karena kondisi kesehatan masing-masing berbeda ya, jadi belum bisa over banget gitu. Tapi alhamdulillah sudah melebihi dari apa yang kita minim targetkan gitu dari donor darah. Nah sebelumnya kita juga ada beberapa kegiatan CSR gitu. Salah satunya adalah cleaning ya. Kita ada cleaning di area hotel, dan kemarin juga kita alhamdulillah sedang melaksanakan cleaning di Kuningan Islamic Center. Nah itu masjidnya cukup besar, banyak dipakai juga oleh masyarakat Kuningan, hampir 70% sholat di sana, dan kami lakukan pembersihan di sana secara cuma-cuma. Ya bentuk bakti sosial juga lah terhadap lingkungan. Dan nanti tanggal 14 baru kita akan melaksanakan perayaan syukurannya Mas gitu. Baru terakhir yang lagi happen banget, kita mau adain kegiatan fun run Mas. Fun run. Betul, itu di tanggal 26 Juli gitu. Dan barangkali ada klasifikasinya Mas, kalau barangkali Tribuners mau ikut fun run kayak gitu, barangkali bisa di-spill gitu kan. Siap. Boleh Mas Dwi. Jadi fun run kami itu free Mas. Nah ini menarik karena saking menariknya gitu ya, kita baru upload sehari kuota udah full Mas. Jadi ya kriteria sebetulnya tidak ada ya. Jadi yang penting nanti daftar dengan barcode yang kita share di media sosial kami gitu ya. Itu kan ada, silahkan nanti yang belum follow IG Grand Cordel Hotel Seputar Kuningan ya, teman-teman Tribuners bisa follow dulu ya, nanti bisa chat adminnya mungkin, atau TikTok kami di follow juga, nanti bisa lihat di sana, cari promo-promo termasuk voucher untuk atau apa barcode buat nanti ikut running gitu. Jadi banyak nih nanti door prize-nya Mas gitu. Kami juga kan partnernya lumayan banyak nih, partner grup kami. Jadi nggak cuma nanti dapat voucher hotel aja atau dapat voucher makan aja, bisa jadi nanti dari core bisnisnya Grand Cordela ataupun partner support juga ada tuh Mas. Jadi kalau teman-teman Tribuners nanti ikut, ya jangan takut nggak dapet lah, minimal kalian coba aja dulu. Kalau nggak nginep dulu deh, biar tahu nanti kayak gimana gitu. Nah Mas, puncak acara tanggal 26 itu nanti rundown acaranya nanti berbarengan atau gimana Mas terkait pengundian hadiah itu nanti? Jadi untuk konsepnya itu kan kita bagi dua Mas tadi ya. Tanggal 14 kita ada acara syukuran, dan alhamdulillah di kegiatan syukuran itu nanti kita untuk acaranya potong tumpeng seperti biasa. Terus kami ada santunan anak yatim kita sisipkan di waktu tersebut, dan kami ada pengundian motor tadi itu di tanggal 14. Pemenang pengundi motor nanti kita invite untuk hadir pada saat tanggal 26 fun run. Di tanggal 26 nanti kita akan mengadakan kegiatan fun run dari pagi, itu mungkin kita mulai dari jam 5.30 gitu, kita mulai start dari Hotel Cordela. Nanti setelah itu balik lagi ke hotel, kami ada chit-chat juga Mas. Nanti saya ngundang dokter yang alhamdulillah dokter tersebut di spesialis kesehatan untuk ya olahraga dan lain sebagainya, itu nanti memberikan chit-chat dan edukasi khusus. Nah nanti setelah mengikuti acara tersebut barulah nanti kita akan berikan door prize gitu. Setelah door prize kita celebration seperti biasa, dan saya pengen juga masyarakat ataupun peserta yang ikut acara bisa sama-sama juga menikmati kegiatan entertain yang kami siapkan di sana. Gitu aja sih Pak. Jadi buat peserta yang ikut fun run ada fasilitas untuk cek kesehatan. Kapan lagi Mas, udah free ya kan, terus nanti bisa ngobrol sama dokter, chit-chat gitu kan, kira-kira dokter juga bisa kasih kisi-kisi gitu kan. Influencer juga ada yang ikut lari, dan ada yang memberikan juga nanti influencer larinya kita undang juga Mas. Terus nanti ada refresh juga, kita kasih refreshment. Setelah itu nanti bisa ikut nikmati musik, kita ada entertain musik di sana. Setelah itu nanti dapat door prize gratis lagi ya kan. Gitu kapan lagi gitu kan? Kapan lagi gitu, karena belum tentu tahun depan kita lakukan itu. Siap. Mas, target berapa peserta Mas tahun ini? Kita pengennya banyak Mas, tapi izinnya tergantung. Jadi kami mungkin masih di bawah 500 targetnya gitu ya. Kita pengennya sih, saya dari kemarin tuh bisa sampai 1000 ya gitu. Cuman kadang kan kita melihat juga kondisi, dan ya kita pengen juga nyaman gitu. Kita khawatir nanti karena ini kan gratis mungkin bisa membludak gitu kan, makanya kita batasin aja gitu. Makanya mungkin silahkan dicoba, siapa tahu masih ada kuota-kuota yang bisa Tribuners ikutin. Bocoran Mas bagi Tribuner per hari ini masih ada berapa kuota kira-kira Mas?
hari ini sebetulnya kita sudah close mas gitu, tapi nanti kita akan ada buka lagi ya, cuman kita nggak kasih tahu tanggal berapanya. Jadi di periode dari tanggal sekarang sampai dengan nanti mendekati tanggal 26, silahkan di monitoring aja IG kami gitu. Yes, karena ini free mas gitu, free. Silahkan di monitoring aja gitu. Kalau kuota sih memang terbatas banget gitu. Jadi kalau kita bisa bilang mungkin dari 100%, nanti ya kita akan tambahin sekitar 10 atau 20% lagi lah gitu untuk ikut ini. Itu sih mas. Siap Mas Aldi. Ya. Kembali lagi pada pembahasan awal. Oke. Kalau berbicara Kuningan ini kan pasti berbicara terkait tempat wisata, destinasi wisata gitu. Betul, Mas. betul. Nah, dari pengunjung Grand Cordillera Hotel As Kuningan, Kuningan. ya, kebanyakan ini tujuannya kemana Mas? Tujuannya staycation hanya untuk bisnis atau untuk Bisnisnya sebenarnya nggak banyak ya, karena mungkin kan kita lihat di Kuningan ya kantor-kantor tidak sebanyak kota-kota lain gitu ya. Lebih banyak untuk leisure-nya sebetulnya, sama yaitu kulineran mas gitu. Kalau leisure paling mereka area-area atas sih, nyarinya kayak area-area Polutungan gitu, terus area-area Waduk Dharma, terus area Linggarjati yang memang masih bisa mungkin habis mumet gitu kan, biasa meeting di kantor, sambil makan, sambil lihat pemandangan, sambil ngopi, sambil senjukin gitu kan. Jadi area-area atas tuh masih lumayan gitu. Dan juga memang favorit saat ini ada di area atas sih mas. Jadi di area-area Polutungan tuh masih ada satu brand lah gitu ya. Nanti saya nggak sebutin lah ya. Nanti saya jualin brandnya gitu ya. Di salah satu brand di atas yang memang lagi bagus banget view-nya dan pemandangan segala macam. Nanti ya mungkin Tribuners kalau pengen lihat gitu ya, karena itu di kaki Gunung Cermai banget, ya bisa main aja ke sana gitu. Tapi nanti kalau butuh guidance atau apa bisa ke Cordillera dulu deh, nanti kita bantu. ada fasilitas itu juga. Betul, kita juga paket tuh selain nginep biasa aja tuh mas ya, kita ada juga paket-paket yang memang berkaitan dengan edu garden, edu wisata gitu tuh banyak. Nanti Mas Apip bisa jelasin ya gitu. Jadi kita ada edu garden, kita ada edu kreatif juga, terus juga kita ada holiday package juga yang memang karena kan gini ya, kalau tamu datang gitu ke hotel pasti rata-rata semua sama. Mereka nginep fasilitas hotel ya semua lah sampai dengan check out. Setelah itu mereka akan cari sendiri, research sendiri apa sih di sana gitu. Nah kita Grand Cordillera Hotel Putra Kuningan punya satu paket-paket yang mengcover mas. Jadi pengen main basah-basahan gitu ya, Waduk Dharma, jadi nggak perlu ke Waduk Dharmanya langsung, bisa nginep plus paket untuk di Waduk Dharma ada gitu. Pengen metik buah naga, nah buah naga Sultan nanti ada tuh, buah naganya tuh warnanya kuning mas. Biasanya kan buah naga merah, ini kuning. Nah itu bisa paket dengan hotel, nanti sekaligus metik buah naga bisa. Pengen manen kopi bisa, kita ada paketnya juga. Jadi sambil nanti jalan-jalan ke kebun kopi gitu kan, metik kopinya langsung, ngerosting juga bisa, pulang udah bawa bikinan sendiri, boleh nanti ada. Banyak sih mas, jadi nanti Tribuners kalau pengen ikutin kegiatan-kegiatan yang wisata-wisata daripada bingung mau kemana-mana, nanti bisa hubungin Mas Apip ya, asisten sales manager saya di Grand Cordillera Putra Kuningan untuk kisi-kisi lah, kira-kira mas saya butuhnya ini nih. Nah anak-anak juga ada mas. Biasanya kan kita fokus dengan wisatanya untuk orang-orang dewasa gitu ya. Anak-anak juga ada, kita ada namanya little one untuk mendongeng gitu. Jadi si orang tuanya gitu ya bisa menikmati pemandangan apa segala macam, anak-anaknya nanti ikut dengan kelas dongeng gitu. Jadi nanti mendongeng dengan melukis, itu sudah ada di dalam situ juga. Jadi nanti banyak deh. Yang penting jadi kalau bahasa gampangnya apa yang diinginkan insya Allah kita ada. Gitu aja. Kalau melihat dari letak geografis sebenarnya Grand Cordillera Hotel Kuningan ini sebenarnya di tengah-tengah kota, pusat kota kan. Betul mas Dio. Jadi kita memang di pusat kota. Jadi akses ke destinasi wisata, beberapa destinasi wisata sangat mudah aksesnya gitu kan. Deket banget ya mas. Deket banget gitu. Mas Afif juga sering bawa tamu-tamu ya mas. Boleh cerita, coba sering bawa tamu-tamu gitu dari Bandung, dari Jakarta, dari mana, dari Jawa juga ada gitu kan. Memang kan tujuan orang datang ke Kuningan atau ke suatu daerah, kotanya mana sih? Itu dulu kan, bukan
pinggir kotanya apa? Enggak dong, kotanya mana sih? Terus wisata di kota apa sih? Nah, alhamdulillah kita untuk ke pusat kota dan di alun-alun itu Mas, atau di bahasa gampang itu Mas, taman kota. Yeah. Nah, ke taman kota itu kita jalan kaki pun bisa gitu Yeah. loh. Jadi memang udah deket banget sih gitu. Bergeser ke Mas Apif, Ya. salah satu fasilitas hotel biasanya kan menawarkan ada beberapa pendampingan satu paket gitu kan. Nah, di Cordela ini kan kayak tadi di-spill ada Edu Garden dan ya. satunya. Nah, barangkali bisa di-spill Mas, paket-paket apa aja yang bisa ditawarkan untuk Tribuners semua. Boleh untuk Tribuners. Nah, di Grand Cordela Hotel AS Putra Kuningan ini ada paket wisata Edu Garden Sangkanika ya. Itu wisata Edu Garden Buah Naga Sultan gitu ya, dari orang Kuningan sebut. Itu hanya start from di 500.000 per kamar per malam. Itu udah bisa menikmati fasilitas menginap di Grand Cordela Hotel AS Putra Kuningan, lalu termasuk breakfast juga, termasuk wisata Edu Gardennya juga. Minimal 2 kamar aja, hanya minimal 2 kamar kan sudah bisa. Nanti kita guide ke lokasinya gitu, ke lokasi. Terus ada juga kita selain Edu Garden ada holiday package itu Delman plus bus kemuning. Untuk Delman itu juga sama, start from di 500.000, udah plus kamar, sarapan, plus tiket wisata naik Delman juga. Nah, itu satu kamar juga sudah bisa. Satu kamar sudah bisa, tetapi kalau untuk yang bus kemuning itu minimal di 10 pax. Nah, karena itu termasuknya grup gitu, atau 5 kamar gitu. Nanti semua kita yang provide. Jadi teman-teman Tribuners tinggal standby aja di hotel. Info ke tim hotel mau berangkat jam berapa atau dijemput jam berapa oleh Delman atau bus kemuning, nanti kita yang atur jadwalnya gitu. Lalu selain itu tadi juga Pak Aldi bilang ada wisata air ya. Kita juga udah kerjasama sama Waduk Dharma, itu ada water sport package. Jadi udah termasuk kamar dan main wahana air ya, itu bisa rolling boat ataupun banana boat gitu. Nanti itu tinggal pilih aja sesuka Tribuners gitu, minatnya mau yang mana. Minimal berapa hari untuk konfirmasi Mas? Untuk konfirmasi biasanya di kita itu kalau weekend sering full ya, sering full. Jadi lebih baik kalau memang misalnya mau reservasi di weekend jauh-jauh hari saja gitu. Nanti bisa biar kita atur allotment kamarnya gitu, biar nggak kehabisan gitu. Dan kita juga nanti kontak ke tempat wisatanya gitu. Bisa 3 hari sih Mas. Bisa 3 hari. Mas, kalau berbicara masih dalam masa-masa liburan kayak gini, destinasi paket itu kebanyakan kemana Mas? Kebanyakan saat ini ya itu Delman dan bus kemuning gitu untuk saat ini. Tetapi yang lain juga ada aja minatnya, wisata Edu Garden, lalu water sport package juga ada aja. Tapi tidak se-happening yang Delman gitu. Belum happening ya. Karena cuaca juga lagi sekarang masih sering ini ya, hujan atau panas tiba-tiba gitu. Bahkan kita tuh sempat kepikiran pengen bikin trekking Mas. Jadi kan ada jalurnya tuh yang ke minimal pos 1 dulu deh gitu, Gedung Cermai kan. Cuman kita lagi mikirin safety-nya dulu gitu. Karena kan minimal harus ada yang sweeper ke atas sampai gimana. Nah, ini masih kita kaji karena belum boleh untuk masyarakat umum yang tidak biasa gitu. Karena memang di sana ada ketentuan khusus lah. Tapi kalau memang tidak melibatkan industri, mungkin untuk sendiri pengen naik boleh aja. Cuman kalau kita kan pengennya bantu ya, sambil ada edukasinya juga apa segala macam. Ini kita mudah-mudahan bisa cepat-cepat launching deh gitu. Kayak gitu. Tapi belum bisa dipastikan Mas bulan kapan kira-kira? Soon, segera. Pokoknya yang penting itu aja kuncinya, Tribuners sama Mas Dwi mungkin ya, dan rekan-rekan semua. Dipantau aja IG-nya Grand Cordela Hotel Putra Kuningan. Nah, itu barangkali dari Tribuners yang belum tahu sosmednya barangkali bisa di-spill Mas. Baik, untuk IG kita itu di @grandcordela Kuningan. Lalu untuk TikToknya juga sama @grandcordela Kuningan. Oh ya, kita juga ada promo nih untuk spesial menyambut ulang tahun. Itu 1.300.000. Betul, itu start from di 1.300.000, udah termasuk breakfast, lalu termasuk dinner juga. Udah gitu. Udah include dinner semua gitu. Jadi tinggal datang aja udah.
gak usah mikirin apa-apa, tinggal datang makan, fasilitas udah lengkap, siapa tahu nanti bisa ikut acara running, ya itu kan juga dapat euforia itu sih. Terakhir Mas Aldi, barangkali bisa ada pesan-pesan untuk Tribuners barangkali yang untuk penasaran ke Cordella Kuningan. Oke, terima kasih untuk Tribuners udah setia ya untuk ngikutin kita ya, dari awal sampai akhir ya. Kalau dari kami Grand Cordella, kami mempersiapkan segala sesuatunya seperti tagline kami adalah good place and best value, ataupun bisa good experience juga. Jadi kita pengen menciptakan experience yang baik ya untuk kamu. Jadi untuk Tribuners yang bingung nih mau liburan kemana, mau tidur di mana, istirahat di mana, mau kerja di mana, mungkin sambil semuanya yang pengen dalam satu paket tapi pengen enak gitu ya, itu kita siapin. Jadi mulai dari bisnis leisure-nya kita ada, terus juga kita dari kegiatan-kegiatan holiday-nya juga ada gitu ya. Jadi kami siapkan semua. Dan pengen makanan-makanan Tribuners yang bingung, aduh saya rindu kampung misalnya, pengen pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, apa kemana, ke Sumatera misalnya gitu, daripada bingung, ke Kuningan aja ya, kita ada makanan-makanan khas kota-kota di Indonesia, walaupun belum semua, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan penuhi. Jadi nggak usah bingung nih, kita udah nginap, dapat harga yang worth it ya mas gitu. Jadi kita juga bisa dapat makanan-makanan dengan harga yang oke. Jadi Grand Cordella Putra Kuningan udah lengkap, mau berenang pun kita ada swimming pool di sana gitu. Jadi sudah lengkap semua dan kami siap fasilitasi, dan kami siap menyambut juga untuk di tahun-tahun ini ya, apalagi sudah mendekati lagi nanti kita akhir tahun gitu ya. Kami siap menyambut juga seluruh Tribuners yang pengen jalan-jalan ataupun punya spend money yang tidak terlalu besar tapi pengen dapat yang worth it, silahkan datang saja ke Grand Cordella Hotel Putra Kuningan. Mas Sapi, barangkali ada yang ingin disampaikan Tribuners? Baik, untuk sahabat Tribuners, seperti yang tadi Pak Aldi sampaikan, semua fasilitas yang ada di Grand Cordella Hotel Putra Kuningan tentunya sangat worth it lah, dengan harga yang cukup terjangkau. Mau liburan ke Kuningan, di Kuningan banyak pilihan hotel, tapi yang satu di pusat kota itu di Grand Cordella Hotel Putra Kuningan. Akses dekat kemana-mana, wisata dekat, lalu kuliner juga dekat, ke pemerintahan juga dekat. Terima kasih banyak Mas atas kunjungannya, Mas Safi. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di Kuningan nanti siap, Mas ya. ditunggu di Kuningan Mas. Siap. Demikian Tribuners, bincang-bincang santai kita dengan Grand Cordella Hotel AS Putra Kuningan. Nantikan kehadiran kita di teks di berikutnya, nanti pantau terus akun sosial media kita. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.